adik-adik, pastinya kita semua pada pagi hari ini sangat bersuka cita. Wah, iya dong Kak, pasti semuanya bersuka cita dan semuanya pasti dipenuhi dengan kasih Kak. Nah, Kakak Vanessa, kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, yaitu kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Adik-adik boleh duduk. Nah, Kak Vanessa, sekarang kita mau ajak adik-adiknya untuk berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Doanya akan dibawakan oleh Kakak Vanessa. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi nih adik-adik. Kita mau nyanyi. Lipatlah tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh bersiap beribadah di hari ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik dan kakak Cindy, sekarang kita mau baca Mazmur nih. Yuk kita siapin Alkitabnya yuk. Kita mau baca Mazmur kita dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 5. Yuk kita cari dulu yuk Mazmur 90-nya. Kakak Cindy tahu gak sih cara bacanya gimana? Cara bacanya, adik-adik, Kakak Vanessa akan membacakan ayat ganjil, Kakak Cindy dan adik-adik akan membacakan ayat genapnya. Untuk judul dan alamatnya kita baca bersama-sama. Yuk kalau udah siap yuk. Kita baca 1, 2, 3. Mazmur 90 ayat 1 sampai 5. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa Abdialah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Nah, adik-adik, kita akan merespon Mazmur kita akan angkat satu pujian, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa ke sini? Kak Karina. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, tentunya semuanya bahagia ya. Hari ini Kak Rina ditemani oleh teman Kak Rina. Mau tahu namanya siapa? Selamat pagi Kak Rina. Teman-teman ingat kan dengan aku? Aku namanya Lala. Siapa adik-adik semua? Namanya siapa? Betul, namanya
Lala. Karina, hari ini aku takut deh. Memangnya kenapa kamu takut? Aku kan tadi pagi makan gak dihabisin. Terus aku buang makanannya di tempat sampah. Kok gitu? Aku kan gak suka sayur. Nah, sekarang aku takut nih. Aku mau bilang sama mama kalau aku buang sayurnya. Tapi aku takut. Kenapa kamu takut? Kalau kamu mau melakukan yang benar, Lala pasti bisa. Karena Roh Kudus akan menolong Lala untuk mengatakan hal yang benar. Oh, gitu ya Karina? Iya, adik-adik semua tidak usah takut kalau kita ingin mengatakan hal yang benar. Hari ini Karina punya cerita loh tentang murid-murid Yesus yang tadinya takut, mereka jadi berubah jadi berani. Oh, boleh Kak? Aku mau dengar dong Karina. Boleh gak Karina? Boleh, kita sama-sama ya dengan adik-adik di rumah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Lala. Ayo, teman-teman semua, kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa, harus sopan menghadap Tuhan. Yuk adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini. Kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Karina, aku duduk dulu ya. Oke, kalian duduk yang baik, dengarkan ya firman Tuhannya ya. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Kita akan dengarkan ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukanlah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di Yerusalem. Mereka ada di sebuah rumah. Mereka sangat takut sekali karena guru mereka sudah tidak ada. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Mereka kunci semua rumah dengan rapat-rapat. Mereka semua ketakutan di dalamnya. Shh, jangan ada yang berisik. Mereka semua tidak ada yang berisik. Mereka takut. Tapi
tiba-tiba pada waktu mereka sedang ketakutan, tiba-tiba dari langit terdengar bunyi tiupan angin yang sangat keras. Hah? Apa itu? Iya, mereka mendengar tiupan angin yang sangat keras. Tiba-tiba di depan mereka tampak lidah-lidah api. Di atas mereka banyak lidah-lidah api. Nah, lidah-lidah api itu ingin menunjukkan bahwa itu adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak bohong. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan penolong kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Dan hari ini Tuhan Yesus menepati janjinya. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada para murid sehingga mereka menjadi berani. Yang tadinya takut, mereka dalam rumah terkunci, lalu mereka keluar dan mereka memberitakan tentang kabar sukacita ini. Mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik semua, Bapak Petrus, Bapak Yohanes, Bapak Yakobus dan murid-murid Tuhan yang lainnya yang tadinya mereka takut, mereka menjadi berani. Mereka yang tadinya tidak bisa berkhotbah, tidak bisa berbicara dengan lancar di depan orang banyak, mereka bisa berkhotbah, mereka bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sana. Rupanya di Yerusalem pada saat itu sangat banyak orang. Mereka semua kumpul di Yerusalem karena mereka ingin merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu pada zaman dulu mereka ingin merayakan hari raya gandum. 50 hari setelah mereka bebas dari penjajahan di Mesir. Mereka keluar dari Mesir, mereka dibebaskan oleh Tuhan. Dan mereka semua orang-orang yang berkumpul di sana di Yerusalem, mereka ingin merayakan itu. Bapak Petrus yang tadinya penakut, gak bisa bicara, tiba-tiba dia menjadi berani. Dia mengabarkan sukacita. Nah, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat mereka, bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup mereka. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Nih, wah, adik-adik kelihatan nggak ada apa nih? Nggak kelihatan ya. Tapi karena bisa merasa ini, sejuk, ada angin. Seperti itulah Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa kita lihat, tapi Roh Kudus bisa kita rasakan. Bagaimana kita dapat merasakan Roh Kudus? Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Adik-adik juga bisa merasakan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di sekeliling kita. Roh Kudus itu ada di dekat kita dan gak jauh, seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah jauh terhadap hidup kita. Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Kalau kita sakit, kita sedih, kita senang, kita gembira, Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Roh Kudus ada menolong kita. Nah, adik-adik, seperti Lala tadi, Lala kan takut untuk mengatakan hal yang benar bahwa dia sudah membuang makanannya, membuang sayurnya. Dia menjadi berani karena Roh Kudus menolong Lala untuk menyampaikan apa yang baik, mengakui kesalahan dia. Roh Kudus juga dapat menolong adik-adik. Roh Kudus juga dapat memampukan adik-adik untuk dapat mengenal Allah lebih dekat lagi. Jadi, supaya kita memiliki Roh Kudus, supaya Roh Kudus dekat kepada kita harus rajin berdoa, minta pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus. Misalnya kalau mama papanya sakit, adik-adik bisa bilang begini, Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu tolong aku supaya mama papa bisa disembuhkan. Kalau adik-adik takut, aduh mama papa lagi pergi, aku takut sendiri, adik-adik bisa berdoa, minta tolong Roh Kudus untuk dapat menjaga adik-adik, membuat adik-adik tidak takut. Jadi percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Tetap berdoa, rajin baca Alkitab, minta bacakan mama papa di rumah ya, atau kakak. Lalu lakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena aku sudah dengarkan ceritanya. Oh,
juga bekerja di dalam hati Lala. Iya, aku jadi berani mengatakan yang benar. Tadinya aku takut, tapi Roh Kudus menggerakkan aku untuk mengatakan yang benar. Iya, Lala, sekarang kamu datang kepada Mama, minta maaf kepada Mama. Besok tidak diulang lagi ya. Iya Karina, aku mau rajin makan sayur, mau taat sama mama, sama papa. Teman-teman juga ya. Ya, begitu ya teman-teman. Semuanya pasti akan menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah teman-teman, bye. Kakak Cindy dan adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak Cindy ingat gak sih pesan yang diberikan oleh kakak Rina tadi? Pesannya adalah berarti mulai sekarang adik-adik harus lebih dekat lagi dengan Tuhan dengan cara satu, harus rajin berdoa apapun keadaan kita. Yang kedua, harus rajin baca Alkitab. Kalau belum bisa baca nih Kakak Vanessa, adik-adik bisa minta tolong sama mama papa untuk dibacain Alkitabnya. Yang ketiga, kita harus melakukan perintah Tuhan. Yaitu tadi kayak taat sama mama papa, dengar-dengaran sama mama papa. Oke adik-adik, itu Kak pesannya. Oke dong kak. Nah kakak Cindy, tadi tuh dari cerita yang tadi udah kita dengar nih kak, ada yel-yelnya tahu. Oh iya Kak Vanessa nih, Kak kasih ditunjukin yel-yelnya ya. Nanti Kakak Vanessa ikutin. Oke. Kayak gini adik-adik yel-yelnya. Aku berani berbuat baik. Coba yuk kak, coba. 1, 2, 3. Aku berani berbuat baik. Nah, adik-adik, sekarang ibadah kita selesai. Kita mau bersatu di dalam doa. Tapi sebelumnya, tangannya coba tunjukin ke depan. Tak dulu. Kita umpetin ke belakang. Oke, kita nyanyi. Mana tangan? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mau menjadikan kami anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan, selalu rajin berdoa sama Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan juga selalu berbuat baik sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua dalam kesehatan kami, pertumbuhan kami ya Tuhan. Berkati juga mama papa kami, berikan kesehatan dan kekuatan, serta sertailah kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik dan Kak Cindy, sebelum kita menutup ibadah kita di hari ini, kita mau angkat satu pujian. Adik-adik diundang untuk berdiri. Kita menyanyi apa Kak? Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan sikap yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat akan firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Adik-adik, aktivitas di hari ini apa ya Kak Cindy? Aktivitasnya adalah kita akan membuat mahkota. Mahkota. Nah, adik-adik, kalau tadi adik-adik mendengarkan firman dari Karina tadi menyebutkan ada yang namanya lidah-lidah api nih. Kakak Siti udah punya, udah jadi ya kan?
Nah, adik-adik bisa dibikin di rumah. Caranya yang pertama, siapin kertas putihnya, gambar pola apinya seperti ini, lalu diwarnain. Warnanya seperti warna api ya, Kakak Vanessa, benar? Benar dong. Benar. Dan juga yang kedua, kita buat untuk lingkaran kepalanya. Pakai kertas karton atau kertas putih. Kalau misalnya kurang panjang, ditempelin aja sesuai dengan ukuran kepala adik-adik. Kalau sudah, nih kalau saya kayak gini nih udah panjang, di belakangnya boleh di staples atau dilem lagi. Kalau sudah, dipakai deh jadi mahkotanya. Oke kan Kak Vanessa? Wah, bagus dong Kak. Nah, pastinya. Nah, adik-adik jangan lupa kalau sudah dibikin mahkotanya, jangan lupa apa itu? Foto, Di-foto. di-share ke grup orang tua. Jangan lupa kasih nama ya. Benar banget. Nah, Kakak Vanessa, ibadah kita sudah berakhir. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.